pertemuan-pertemuan onsite. Jadi kita ini kan setiap minggu itu kan ada pertemuan nih, Rom. Jadi ini besok kami ngisi Jawa Timur. Ada MOU Jawa Timur. Sebetulnya saya udah rencana onsite di sana, tetapi tidak memungkinkan. Jadi saya pakai Zoom lagi. Sudah kemarin wanti-wanti Pak datang ke sini. Puji Tuhan kami belum bisa ke sana. Jadi sebetulnya teman-teman dari Jawa, kebetulan kami kan pegang Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi mereka sendiri teman-teman Jawa Tengah, Jawa Timur ini sudah rindu untuk bersama ya, karena enak ya bersama itu kan bukan hanya lewat Zoom. Banyak ada beberapa teman yang maaf kata bukan alergi Zoom ya, tapi nggak enak Pak, nggak touch, nggak ketemu, nggak ngobrol. Kan kalau Ningrum ini kan saya tahu ketemu itu lebih enak gitu ya, lebih bisa bercakap-cakap, lebih bisa ngobrol, biarpun tidak berjauhan, tapi tetap lebih menurut mereka lebih dekat lah daripada dengan Zoom gitu. Tapi karena situasinya belum memungkinkan, jadi kita akan pakai model virtual ini loh. Oke, jadi karena tapi sebetulnya ini sudah sebuah kemajuan ya Pak Freddy kalau bisa saya lihat gitu ya. Sementara di tahun 2020 kan kita sama sekali nggak ada camp gitu ya, Moment of Unity, terus di 2021 kemudian diadakan camp walaupun secara virtual gitu ya, tetapi ini menjawab kerinduan juga buat suami istri, pasangan-pasangan untuk bisa diberkati gitu ya melalui camp ini gitu ya Ya, Pak. 2021 kita ada 3 retreat. Kita namanya enggak camp ya, Ningrum. Namanya kita kan retreat. Ningrum kan sudah pernah ikut toh. Jadi namanya retreat bukan camp. Oke, oh ya. Jadi kalau kita sudah 3 kali retreat Ningrum tahun 2021 dan kita berharap 2022 ini retreat akan terus berlangsung. Jadi nanti biarpun onsite pun nanti retreat virtual tetap kita jalankan Ningrum. Jadi untuk mengakomodir dari teman-teman yang luar negeri bisa mengikuti. Jadi karena banyak teman-teman yang dari Aussie, kemudian dari Kamboja kan sudah ikut juga ya, terus Thailand, kemudian Malaysia, Singapura. Nah, mereka ini dengan virtual lebih menolong ternyata ya. Biarpun mungkin harus ada yang translate di sana. Nah, kita lagi mikirin itu terus. Coba. Jadi kalau umpamanya kita onsite pun virtual Zoom itu sangat menolong untuk teman-teman dari luar negeri ini nih. Oke, iya. Tapi memang kalau kita bisa lihat gitu ya, ini sebetulnya bisa dibilang akibat pandemi juga kita bisa menjangkau lebih luas, menjangkau lebih banyak. Betul. Walaupun mungkin secara virtual gitu ya. Kalau dulu kita harus mengumpulkan orang harus datang misalnya nih ya, retreatnya ada di Salatiga, orang harus datang ke Salatiga, atau di Semarang orang harus datang ke Semarang, dari luar kota dari manapun mereka harus datang. Tapi dengan virtual retreat ini ternyata orang dimanapun gitu ya, mau di luar negeri tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Freddy gitu ya, dari Australia, dari berbagai wilayah mereka bisa tetap mengikuti gitu ya, walaupun mungkin secara virtual, walaupun mungkin harus ada yang dibantu dengan translate atau apa gitu ya Pak Freddy ya. Betul Nino. Ya memang bedanya hanya suasana ya. Kalau orang itu kan kalau suami istri suasananya di hotel sejuk, enak berdua, itu kan membangun suasananya lebih ya Ningrum ya. Jadi enak berdua gitu. Ya, tapi memang belum gitu ya. memungkinkan. Ada usulan, Pak, separuh aja, Pak. Setengah aja kita terima. Cuma kalau setengah aja kan berarti biasanya 50 hanya 25 pasang Ningrum, ya toh? Ya, totalnya berarti 50 orang gitu ya. Iya, ya. hanya 25 pasang kan terus terang kan inilah terlalu kecil ya maksudnya jumlahnya ya. Ya kita lagi terus godok itulah. Doakan supaya semuanya berjalan dengan baik Ningrum. Amin. Jadi bisa semakin banyak diberkati gitu ya. Tapi memang suasananya pasti berbeda pada saat retreat seperti itu. Oke. Tema hari ini kita akan bahas tentang rahmatnya baru setiap hari. Ini yang Pak Freddy kemarin bagikan ke saya, dan ini mau kita bagikan sore hari ini buat Good News Family. Ini kenapa Pak tema ini yang diangkat untuk di awal tahun 2022 ini? Iya, karena awal tahun kemarin Ningrum kami itu kan ada komsel, kebetulan onsite. Saya dipanggil karena saya kan sebagai inilah ya
pengarah, pokoknya semacam pengarah gitu ya. Saya dipanggil di komsel tersebut, kemudian cukup banyak yang datang, dan mereka semua itu bersaksi. Kesaksian mereka itu bagus-bagus sekali. Tetapi kebanyakan 95% itu dalam kondisi masalah nih, Rum. Baik masalah keuangan, masalah finance, masalah rumah tangga. Dan kesaksian mereka, ada seorang ibu yang bersaksi malam sebelum waktu itu kita komsel, komunitas sel group, itu ibu ini bersaksi bagaimana 1 hari sebelumnya dia bergumul dengan suaminya, dan mereka minta sama Tuhan, Tuhan tolong, mereka sudah hopeless gitu, bagaimana hidup mereka. Tetapi puji Tuhan, mereka bersaksi bagaimana Tuhan menemui mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan, Engkau benar-benar ada dan hadir. Biarpun belum ada solusi, tetapi Tuhan itu ada. Dan itu yang kesaksian tidak cuma satu pasang. Ada suami yang istrinya sudah dipanggil Tuhan, kesaksiannya indah sekali. Bagaimana dalam tekanan, dalam kondisi yang berat, Alkitab katakan bahasanya distress ya, kesesakan gitu ya. Itu mereka tetap, ketika mereka dalam kondisi tertekan, ketika mereka mencari Tuhan, mereka tetap menemukan Tuhan di sana. Dan ada satu kepastian bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat kehidupan mereka. Dan itu yang membuat saya yakin teman-teman biarpun punya masalah, ya 2021 kita harus tinggalkan itu. 2002 kita harus melihat ke depan, ada harapan. Kita tidak tahu, banyak orang yang berkata bahwa 2002 belum tentu lebih baik dari 2021. Tapi kami percaya bahwa rahmatnya Tuhan, berkatnya Tuhan, itu selalu baru setiap hari. Ada pujian yang mengatakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu, rahmatnya, berkatnya, setiap hari baru. Kalau kita melihat ke belakang terus, kita tidak bisa move on, kita tidak bisa bergerak. Tetapi oleh sebab itu hari ini kita rindu, gini Rum, ada cerita di balik itu. Biasanya kami itu kalau akhir tahun, itu kan kita berdoa, kita mau ngasih ayat apa di media-medianya kita gitu ya. Jadi kan kita punya media biasanya ya, baik Facebook, baik apa gitu ya Ningrum ya. Nah, kita kan mau kasih ayat gitu ya Ningrum. Saya sedang ngomong sama istri saya, setiap kali itu ayatnya Filipi 3:13 itu ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di belakangku dengan berlari-lari untuk memperoleh mahkota yang kekal. Biasanya ayat itu sering ya, dan tidak salah, itu bagus sekali. Jadi melupakan yang di belakang. Tapi saat itu jujur kami itu mendapatkan bahwa ini ratapan ini biar istri saya akan bacakan buat kita, ratapan 3 ayat 22 sampai 23, 25, 26. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 25, 26. Sudah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau 22, 23 jelas. Di situ firman Tuhan berkata, 22, 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tidak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Jadi selalu baru tiap hari, setiap pagi dikatakan rahmat-Nya Tuhan. Kalau kita melihat
tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya. Kalau Ningrum baca di terjemah nama bagus Ningrum. Bunyinya seperti ini. Bahwa karena sebab segala kemurahan Tuhan, jadi rahmat Tuhan itu diselaraskan dengan kemurahan Tuhan. Ya, jadi ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, maka tidak dibinasakan kita sama sekali. Jadi kita ini dijagai Tuhan, dan segala rahmatnya pun tidak berkeputusan adanya. Jadi firman Tuhan katakan, sebab karena kemurahan Tuhan, ya, karena kemurahan Tuhan dikatakan tidak dibinasakan kita, dan segala rahmatnya pun tidak berkeputusan. Jadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang menjadikan satu bekal dalam hidup kita, bahwa 2002, apapun kondisinya, rahmatnya itu selalu baru di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita selalu melihat ke belakang, kita selalu melihat kegagalan. Padahal saya beberapa kali menyampaikan di dalam renungan pagi maupun di dalam YouTube saya bahwa kegagalan itu adalah awal kesuksesan. Jadi banyak orang yang gagal kayak Abraham Lincoln, tetapi hidupnya akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat. Orang seperti Swiss, dia berenang, akhirnya dia mengalami keberhasilan karena kegagalan yang sebelumnya. Jadi kegagalan itu bukan akhir segalanya, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh di dalamnya. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 kita akan baca. Yesaya 43 ayat 16. Iya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah mengadakan perjanjian baru. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dan janganlah perhatikan hal-hal pada zaman purbakala. Stop aja. Kalau kita melihat ini, jadi bukan hanya perjanjian baru yang menyuruh kita untuk melupakan yang telah lama, tapi di perjanjian lama pun berkata, jangan lihat hal-hal yang lama, yang dulu, tetapi Tuhan minta supaya kita belajar melihat ke depan. Ada dua hal yang hari ini kami ingin sampaikan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan untuk kita bisa maju bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun, Ningrum. Ya, yang pertama yaitu kita mensyukuri atas campur tangan Allah yang menyelamatkan umatnya. Itulah yang paling penting. Namun jangan mengingat-ingat akan hal yang lalu. Seringkali ketika kita ada masalah, apalagi kita sudah masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2022, dikatakan kita jangan mengingat-ingat masa lalu. Seringkali kita sering tengok ke belakang, sehingga kita tidak bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri atas hidup kita. Kita mikirnya masalah demi masalah yang sudah terjadi. Orang seringkali meratapi, kok seperti ini ya, kok seperti ini. Jadi kita tidak bisa bersyukur, nih, Rom. Kalau kita mengingat-ingat hal-hal yang dahulu yang sudah terjadi, masalah demi masalah, kita tidak akan bisa bersyukur. Dan syukur itu adalah keputusan, nih, Rom. Jadi kalau kita tahu bahwa ada masalah yang lama, kita harus mengambil keputusan, aku mau bersyukur. Bersyukur itu sesuatu yang berat. Kenapa? Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu ada tanda seru. Sampai kitab Filipi
itu dia memerlukan satu perintah. Jadi Paulus dia berkata kepada jemaat Filipi untuk bersukacita. Kenapa? Banyak orang yang tidak bisa bersukacita. Hari-hari ini banyak orang yang ada masalah pandemik, masalah keluarga. Kami setiap hari ketemu keluarga ningrum ke rumah ya toh, sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam. Kami temani mereka ningrum. Nanti kapan-kapan tak suruh ke ningrum biar ditemani ningrum. Ya, kenapa ningrum? Karena masalah itu ternyata banyak dalam keluarga. Kemarin kami mengajar webinar, ya ternyata banyak masalah menyebabkan perpisahan. Dan kami tidak mau orang-orang berpisah. Jadi kalau ada orang yang butuh, saya minta tim yang layani. Kalau memang tim sudah sibuk, mereka tidak sanggup layani, kami pasti yang akan melayani. Dan setiap hari ningrum kami ketemu mereka. Ya apa capek, Pak Freddy Bu Yunika capek secara jasmani, tubuh capek. Tapi kami bersukacita melihat mereka semakin rukun, dipulihkan, ya. Dan inilah yang selalu saya katakan buat mereka, belajar bersyukur. Kemarin seorang ibu berkata gini, Pak, saya itu bersyukur melihat bagaimana anaknya 3 itu kok baik-baik. Padahal orang tuanya, maksudnya suami istri ini tidak memberi contoh yang baik. Dia lihat kakaknya dia, bagaimana kakaknya bersama dengan anak-anaknya, biarpun secara materi kaya raya, punya duit, tapi anaknya itu kalau ngomong tidak bisa diatur, melengos, dan tidak sebaik ketiga anaknya. Saya bilang, kami berkata bahwa apapun masalahmu, belajar bersyukur. Mungkin kau bersama suamimu belum bisa pulih 100%, tapi ketika kamu melihat bagaimana Tuhan pelihara anak-anakmu, ada ucapan syukur yang keluar dari hidupmu. Ini yang namanya bersyukur. Syukur itu keputusan, ningrum. Jadi kalau saya kita terus terang setiap minggu kami keluar bersama beberapa teman, kami belajar untuk mensyukuri. Kami sharing kehidupan, selain kami ngobrol, kami saling menguatkan. Kenapa? Karena memang kita harus berada dalam komunitas. Ya, seberapa banyak teman-teman yang